Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai kita semua pada hari ini. Bacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai 40 dan ayat 41 sampai 46, serta dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Ayat nats pagi hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 31 ayat 9. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku sesak, mataku meredup karena pedih hati, demikian juga jiwaku dan tubuhku. Dan dari Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada hari ini berjudul Teguh dalam kemerdekaan Tuhan. Pernahkah saudara merasa begitu tertekan oleh berbagai persoalan hidup? Terkadang kehidupan membawa kita pada situasi yang membuat hati terasa berat. Tuntutan pekerjaan, pergumulan dalam keluarga, kekhawatiran tentang masa depan, atau berbagai kegagalan yang pernah kita alami. Semua itu dapat membuat kita merasa seolah-olah terjebak dan tidak memiliki jalan keluar. Dalam keadaan seperti itu, tidak jarang seseorang merasa lemah dan kehilangan kekuatan untuk melangkah. Saudara-saudari, pemazmur dalam pembacaan kita hari ini menggambarkan perasaan yang sangat manusiawi. Ia datang kepada Tuhan dengan membawa segala kesesakan dan penderitaannya. Ia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku sesak, mataku meredup karena pedih hati. Demikian juga jiwaku dan tubuhku." Betapa dalam pergumulan yang sedang ia rasakan, hidupnya dipenuhi dengan kesedihan dan berbagai persoalan yang membuat hatinya begitu tertekan. Namun yang menarik adalah, pemazmur tidak menyembunyikan perasaannya. Ia tidak berpura-pura kuat. Ia tidak memendam semuanya seorang diri. Sebaliknya, ia datang kepada Tuhan dengan jujur dan berseru kepadanya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa di tengah berbagai tekanan hidup, Tuhan tetap menjadi tempat di mana kita dapat mencurahkan seluruh isi hati kita. Kita boleh datang kepadanya dengan segala kelemahan kita, dengan segala air mata kita, dengan segala ketakutan dan kegelisahan kita, sebab Tuhan mendengarkan setiap seruan anak-anaknya. Di sisi lain, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia mengingatkan bahwa Kristus telah memerdekakan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Manusia tidak lagi hidup dalam perhambaan dosa, ketakutan, maupun berbagai belenggu yang mengikat kehidupan. Kristus memberikan kemerdekaan yang sejati bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, Paulus mengajak setiap orang percaya untuk berdiri teguh dan tidak kembali lagi kepada kehidupan yang terikat oleh berbagai kuk perhambaan. Saudara-saudari, seringkali persoalan hidup membuat kita kembali diperhamba oleh rasa takut, kekhawatiran, kekecewaan, dan keputusasaan. Kita merasa tidak sanggup. Kita merasa tidak berdaya. Kita merasa sendirian menghadapi semuanya. Padahal di dalam Kristus, kita telah menerima kemerdekaan. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kita tidak lagi diperhamba oleh ketakutan. Dan kita tidak lagi diperhamba oleh berbagai belenggu yang menguasai hati dan pikiran kita. Melalui kedua bagian firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa tekanan hidup memang dapat datang silih berganti. Pergumulan dapat muncul tanpa kita duga. Kesesakan dapat datang kapan saja. Namun, sebagai orang percaya, kita tidak hidup tanpa harapan. Tuhan bukan hanya mendengar setiap seruan kita di tengah kesesakan. Tuhan juga memberikan kemerdekaan melalui karya keselamatan di dalam Kristus. Karena itu, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Curahkanlah segala pergumulan kita kepadanya. Dan ingatlah bahwa di dalam Kristus, kita telah dibebaskan. Berdirilah teguh di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan. Jangan kembali diperhamba oleh ketakutan. Jangan menyerah kepada keputusasaan. Jangan membiarkan pergumulan menguasai hati kita. Sebab di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Di dalam Kristus selalu ada kekuatan. Dan di dalam Kristus selalu ada jalan untuk melangkah menghadapi setiap tantangan kehidupan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah aku berdiri teguh di dalam kasih-Mu. Ketika berbagai pergumulan datang menghampiri, ajarlah aku untuk tetap percaya kepadamu.
Ketika hati ini merasa lemah dan sesak, ingatkan aku bahwa di dalam Engkau ada pengharapan dan kemerdekaan yang sejati. Berikanlah aku kekuatan untuk terus melangkah bersamamu dan tidak kembali diperhamba oleh rasa takut maupun kekhawatiran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagikan juga renungan ini kepada sahabat, keluarga, dan orang-orang terkasih, agar mereka juga mendapatkan penguatan dan pengharapan dari firman Tuhan. Selamat menjalani hari dengan penuh iman dan pengharapan. Tuhan memberkati kita semua.